Kenalin, namanya Rani. Dia nggak pernah menyangka kalau ritual mandi malamnya bakal berubah jadi teror. Di balik uap air yang mengepul, ada sepasang mata yang mengintainya dari sela ubin kamar mandi yang berlumut, dingin dan mengancam. Rani lari, jantungnya memompa adrenalin seolah maut ada di depannya. Dia pikir itu kiriman santet atau gangguan jin. Padahal, yang terjadi sebenarnya hanyalah sebuah salah tembak di sirkuit otaknya sendiri. Sahabat, di video kali ini kita bakal bedah kenapa otak kita adalah manipulator paling ulung yang pernah ada, sehingga membuat kita seakan-akan melihat sebuah sosok mistis yang ternyata otak kita sedang mempermainkan kita. Tepat pukul 11 malam, sunyi, cuma ada suara tetesan air yang jatuh di lantai. Pas Rani lagi membasuh wajah, dia melihatnya, sebuah siluet wajah yang terbentuk sempurna dari pola retakan dinding. Mata, hidung, hingga seringai yang gelap. Di titik ini, logika Rani mati. Yang tersisa cuma insting purba, lari atau mati. Anehnya, begitu lampu dinyalakan, sosok itu lenyap. Yang ada cuma noda kerak air yang mengering. Kenapa otak Rani seobsesi itu menciptakan sosok dari ketiadaan? Kenapa kita dipaksa melihat wajah di tempat yang paling gak masuk akal? Biang keroknya adalah fusiform gyrus, tersembunyi di dalam otak kita. Ini adalah unit intelijen sensor penangkap wajah yang paling canggih di muka bumi. Tugasnya, memindai pola wajah dalam waktu kurang dari 100 milidetik. Masalahnya, sirkuit ini nggak punya tombol off. Dia bakal terus bekerja. Bahkan, saat lu cuma melihat guling berwarna putih di kegelapan atau batang pohon yang terkena cahaya lampu di malam hari. Secara neurobiologis, fenomena ini disebut phase pareidolia. Hal ini terjadi karena adanya aktivasi yang spontan pada area fusiform di otak. Lalu, otak memproses dari apa yang terlihat dan cenderung memproyeksikan ke kategori yang paling penting secara sosial, yaitu wajah, ke dalam stimulus visual yang acak atau ambigu. Ibaratnya gini, otak lu punya satpam parnoan yang megang sensor yang udah rusak. Tiap kali ada bayangan samar, dia teriak, "Ada wajah tuh!" Semua dianggap wajah. Capek? Ya jelas dong. Tapi secara evolusi, ini adalah taktik survival. Lebih baik lu lari karena mengira pohon pisang itu pocong daripada lu mati konyol karena telat nyadar ternyata ada maling yang beneran lagi mengintai di kegelapan. Jurnal Cerebral Cortex mempertegas, pareidolia bukan halusinasi, tapi default setting otak manusia. Kita adalah keturunan dari manusia-manusia penakut yang selamat karena mereka terlalu sensitif melihat pola yang tujuannya hanya untuk bertahan hidup. Jadi, Rani gak butuh air doa. Dia cuma butuh lampu yang lebih terang dan istirahat yang cukup. Hantu itu sebenarnya gak lagi ngintipin lo dari ventilasi atau ngawasin lo pas lagi cuci muka. Dia cuma glitch di sirkuit otak kita yang lagi overthinking. Dunia ini gak seseram itu kok sahabat. Otak lo aja yang terlalu protektif. Nyatanya, belum ada kasus dan berita kalau ada orang luka digigit kuntilanak.
Tapi banyak berita orang terluka akibat kelakuan manusia yang kayak setan. So, masih mau pelihara ketakutan mistis yang bikin lu capek sendiri? Atau mulai dengerin logika otak kita sendiri? Dan ada nggak sahabat sekalian yang pernah ngelihat hantu beneran? Tulis di kolom komentar kalau kalian pernah ngelihat hantu. Nanti kita bahas kenapa ada orang yang bisa lihat hantu dari pandangan neuroscience. Sampai jumpa di bedah kasus selanjutnya. Gua Muhammad Adha, jaga otak kita, tetap waras dan sehat selalu.